kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuntut kepala desa dibebaskan dari dakwaan kasus pemalsuan ijazah. Seorang mahasiswa asal Sudan menjadi korban penipuan jual beli sepeda motor sport. Komunitas ojek online Kota Palembang membagi-bagikan uang bunga di Mapolrestabes Palembang sebagai bentuk terima kasih. Kita awali berita hari ini. Ratusan warga desa Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung. Warga menuntut agar Kades Pematang Panggang Ibrahim dibebaskan dari dakwaan kasus pemalsuan ijazah. Sekitar 150 warga desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan long march ke Gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung pada Senin siang. Dalam aksinya, warga mendesak Pengadilan Negeri Kayu Agung membebaskan Kades Pematang Panggang bernama Ibrahim dari dakwaan kasus pemalsuan ijazah. Tuntutan jaksa penuntut umum selama 1 tahun dan 3 bulan terhadap sang Kades dinilai tidak sesuai dengan fakta. Dalam orasinya, warga menganggap kasus ini adalah rekayasa. Sebab di mata warga, Ibrahim merupakan sosok kepala desa yang jujur dan berprestasi bagi warga desa. Untuk itu, warga mendesak agar Ibrahim dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2029 mendatang. Tuntutannya masyarakat agama hanya mewakilkan masyarakat bahwa tuntutan hari ini minta kebebasan dari Pak Kades Pematang Panggang, Pak. Ya, itu isi tuntutannya. Dan juga masyarakat desa Pematang Panggang juga mengharapkan Bapak Kepala Desa Pematang Panggang menyelesaikan masa jabatannya sampai terakhir, sampai selesai. Pihak Pengadilan Negeri Kayu Agung menyarankan semua permintaan warga itu disampaikan saat dalam persidangan sehingga akan menjadi pertimbangan hakim. Tuntutan itu harus masuk di persidangan supaya itu bisa jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bisa dijelasin Pak tuntutan sebelumnya Pak? Berapa tahun? Persidangannya minggu lalu, hari Rabu minggu lalu itu untuk perkara Pak Kades, jaksa menyatakan perbuatan pemalsuan ijazah itu terbukti dan atas kesalahan itu jaksa menuntut hukuman penjara 1 tahun dan 3 bulan. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel aparat kepolisian. Warga pun akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka pada pihak pengadilan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tak senang ditegur saat main layangan di dalam komplek perumahan. Sekelompok orang mengeroyok petugas keamanan hingga babak belur. Ayah korban yang berusaha membantu anaknya saat dikeroyok juga menjadi sasaran. Sekelompok orang melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda. Salah satu pelaku terlihat menggunakan senjata tajam. Aksi pengeroyokan ini terjadi di perumahan Gria Lestari Residen, Kota Palembang pada Minggu sore. Korban pengeroyokan ialah Alimin yang berusia 51 tahun dan GL yang berusia 17 tahun, warga sekitar perumahan. Peristiwa pengeroyokan ini dilatar belakangi kemarahan pelaku terhadap korban GL yang merupakan petugas keamanan di komplek perumahan. Pelaku marah saat ditegur korban untuk tidak bermain layangan di lingkungan perumahan bagi warga luar perumahan. Ayah korban yang mendatangi lokasi pengeroyokan juga menjadi sasaran amukan warga dan korban bahkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka robek di bagian perut dan hingga kini masih kritis.
Jangan sampai main layangan ke dalam sini, jangan ganggu warga ada dalam kompleks sini. Gitu. Kemungkinan tidak nerimo kan, tiba-tiba yang pelaku tadi, kemungkinan apa cak mano dia nyuruh jemput lah ayah kau. Kami nunggu di sini mungkin. Apa dia lah nyiap ke saja, mau cak mano kita kan tidak tahu. Dan apa tidak nerimo anaknya mupanya masih ada di dalam rumah itu belum pergi. Keluar mau saja. Usai peristiwa ini, kondisi warga perumahan sempat memanas. Namun saat ini, para pelaku pengeroyokan telah melarikan diri. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang pria di kota Palembang ditipu oleh anggota lembaga sosial masyarakat. Korban dinyajikan proyek pengerjaan rambu-rambu lalu lintas di Jalan Tol Solo, Jawa Tengah. Setelah mentransfer uang yang diminta, pelaku tak bisa dihubungi. Ferry, warga Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumatera Selatan. Ia melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan. Terduga pelaku yang dilaporkan berinisial IR yang dikenal sebagai anggota LSM di Kota Palembang. Korban dimingi-mingi pelaku proyek pengerjaan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan di Jalan Tol Solo, Jawa Tengah dengan syarat melakukan deposit uang sebesar 100 juta rupiah ke rekening pelaku pada bulan Desember tahun lalu. Namun hingga kini proyek yang dijanjikan tak kunjung ada atau fiktif belaka. Sementara pelaku tak bisa dihubungi oleh korban. Success fee 5% dari nilai deposit sudah tadi. Maupun proyek yang sampai sekarang untuk penerangan jalan tol tersebut tidak ada sama sekali, alias kabur. Nah, sudah kita komunikasikan baik WA, somasi 12, tapi tidak ada respon. Nah, pada hari ini kita laporkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap yang Iqbal Rabanasir dan kawan-kawan. Usai membuat laporan, korban berharap pelaku bisa segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang juru parkir di kota Palembang datangi kantor polisi usai menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Akibat kejadian ini, korban menderita sejumlah luka lebam dan lecet di tubuhnya. Luka lebam dan lecet di tubuh pria ini menjadi alasan mendatangi Polrestabes Palembang. Yoga Wahyudi datang ditemani bersama keluarganya. Pria 47 tahun itu mengaku telah menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Kejadian bermula saat korban yang bekerja sebagai juru parkir didekati dua orang pria yang turun dari sebuah mobil menanyakan alamat seseorang. Kejadian itu berlangsung pada 4 September lalu. Namun sebelum sempat menjawab, tiba-tiba tubuh korban ditarik dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil wajah korban lalu ditutup menggunakan baju dan dianiaya berulang kali hingga korban tidak berdaya. Kemudian korban diturunkan di tepi Jalan Lingkar Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Dekat mobil itu dia langsung masuk ke dalam mobil. Oh, langsung ditarik paksa masuk ke mobil. Iya, dia turun langsung masuk ke dalam mobil. Pakai apa ditutup, Pak? Hah? Pakai apa ditutup lagi? Baju. Pakai baju. Terus kita dipukulin, Kak? Kalau di mobil dia cepat dia mukulin. Dia nonjok bagian rai. Pas di lokasi daerah pengejalan ditambahnya lagi kita diajak dari rumah. Pakai senjata enggak dengan begitu, Pak? Pakai senjata enggak? Oke. Pakai apa, Pak? Kayu gelam sama kursi plastik. Korban sendiri tidak mengetahui siapa saja pelaku dan apa motifnya menganiaya dirinya. Korban hanya bisa berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang lansia di Palembang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Tetangga curiga karena tercium aroma tak sedap dari dalam rumah. Petugas Palang Merah Indonesia tampak mengangkat tandu dengan kantong jenazah di sebuah rumah kawasan Jalan Sultan Mansur, Kota Palembang.
Ya, seorang lansia bernama Rustam Effendi yang berusia 61 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Ia selama ini hanya tinggal sendirian. Sebelum ditemukan tak bernyawa, warga Jalan Sultan Mansur harus menjebol jendela karena rumah dalam keadaan terkunci. Tetangga sekitar curiga lantaran tidak ada aktivitas dari rumah tersebut 2 hari terakhir. Warga lalu mengintip ke dalam rumah yang kemudian langsung mencium aroma tak sedap. Jenazah lansia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan otopsi. Tetangga menghubungi Pak RT, Babin Katimas, Babinsa, kemudian menghubungi Polri. Dan setelah kita cek TKP ternyata memang pemilik rumah sudah meninggal. Kondisinya seperti apa kemudian? Kondisinya ada di kamar. Kalau riwayatnya ada riwayat sakit. Di dekat jenazah saat ditemukan ada benda-benda mencurigakan mungkin dan Ada HP yang tercas, tapi memang ada riwayat sakit. Jadi kemungkinan sakit dan ya. Ya. Sekarang Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya lansia ini. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.